Pertama, kita harus bisa membedakan FWB dan KPK itu apa sih? FWB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Tapi apa sebenarnya bedanya FWB dengan KPK? Contoh, tentukan FWB dari 8 dan 12. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu arti dari faktor itu apa. Contoh di sini 8. Faktor dari 8 berarti semua angka yang bisa membagi 8 tetapi tidak menghasilkan koma. Contoh, kita ambil 1. Apakah 1 faktor dari 8? Kita cek apakah 1 bisa dibagi 8? Bisa kan? Tidak koma kan? Berarti 1 termasuk faktor dari 8. Selanjutnya 2. 2 dibagi 8 hasilnya 4. Jadi tidak menghasilkan koma. Bisa berarti. Sedangkan 4 dibagi 8 hasilnya 2. Tidak menghasilkan koma. Jadi 4 masuk ke faktor 8. Kemudian 8 dibagi 8 hasilnya berapa? 1. Jadi masuk ke faktor 8. Selanjutnya 12. 1 dibagi 12 hasilnya 12. 2 dibagi 12 hasilnya 6. 3 masuk. 4 bisa. 5 dibagi 12 tidak bisa. 6 dibagi 12 bisa nggak ya? Masuk. Lalu 7 bagi 12 tidak bisa. 8 dibagi 12 bisa. 9, 10, 11 tidak bisa. Dan yang terakhir adalah 12-nya itu sendiri. Selanjutnya, faktor persekutuan FP. Apa itu FP? Yaitu faktor-faktor yang ada di angka 8, ada di 12, ada. Nah, kita cek angka-angka yang sama di 8 dan 12, yaitu ada 1, 2, dan 4. Jika sudah ketemu semua faktor dari 8 dan 12, maka FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Itu yang terbesar. Selanjutnya kita ke KPK. Nah, untuk KPK bisa 8 dan 12. Nah, KPK itu kan dimulai dari kata kelipatan. Jadi, kita mencari kelipatan dari masing-masing tersebut 8 dan 12. Jadi, dari 8 ada 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Sedangkan dari 12 ada 12, 24, 36, dan 48, dan seterusnya. Kelipatan dari masing-masing sudah kita tulis. Nah, sekarang kita mencari persekutuannya sama dengan FWB tadi. Jadi kita mencari angka yang sama dari dua faktor tersebut, yaitu 24 dan 48. Selanjutnya KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kita ambil angka yang paling kecil dari 8 dan 12, yaitu 24. Berarti KPK dari 8 dan 12 adalah 24. FPB dan KPK bisa kita cari dengan dua model, yaitu pound faktor dan tabel. Jadi kita akan ke model yang pertama, yaitu pound faktor. Di metode pound faktor ini ada satu hal yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Tetapi bilangan prima tidak termasuk 1. Kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan sebagainya.
Jika sudah paham tentang bilangan prima, lanjut ke pohon faktor. Contoh kita mau mencari FEB dari 20, 24, dan 72. Nah, kita mulai dari 20 dulu. 20 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil dari 2 dan seterusnya. 20 bisa dibagi 2, 10 dibagi 2 lagi, 5. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. Selanjutnya 24 dibagi 2, 12, dibagi 2, 6, dibagi 2, 3. Sudah bilangan prima kan? Selanjutnya 72 dibagi 2, 36 dibagi 2, 18 dibagi 2, 9. Nah, 9 itu dibagi 3, itu hasilnya 3. Kita dapat tuliskan 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Lalu jika ingin mencari FPB, kita bisa cari faktor-faktor yang sama di ketiga bilangan tersebut. Di 20 ada, di 24 ada, di 72 ada. Berarti 2 sudah pasti adalah FPB-nya. Lalu kita lihat pangkat yang terkecil. Jika FPB, kita lihat pangkat yang paling terkecil. Nah, di sini yang terkecil adalah 2 pangkat 2 kan. Jadi FEB-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. KPK. Kalau KPK kita kalikan semua faktornya. Kita hiraukan dulu pangkat-pangkatnya. Jadi bisa kita tulis KPK 2 dikali 3 dikali 5. KPK kita ambil pangkat yang terbesar. Kalau 2 kita ambil 2 pangkat 3 dikali 3 yang terbesar, yaitu 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan, jadi 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 pangkat 2 itu 9 dikali 5, hasilnya adalah 360. Lanjut ke metode tabel. Seperti namanya metode tabel, kita menggunakan tabel seperti ini. Misalkan mau mencari FWB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Diperhatikan di sana ada kolom pembagi. Kolom pembagi ini isinya bilangan-bilangan prima yang bisa membagi bilangan 20, 24, dan 72. Nah, untuk FPB kita mengerjakannya sampai kita tidak bisa membagi semua bilangan itu sekaligus. Dan mengerjakan KPK sampai semua angka menjadi 1. Pembagi pertama bilangan prima paling kecil yaitu 2. 2 bagi 20 yaitu 10. 2 bagi 24, 12. 2 bagi 72 itu 36. Lanjut, 10, 12, 36 dibagi 2, yaitu 5. 12 bagi 2, 6. 36 dibagi 2, 18. Selanjutnya, bilangan berapa yang bisa membagi 5, 6, 18 sekaligus? 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Jadi untuk FBB kita stop, karena tadi kita mencari FBB itu sampai tidak bisa membagi sekaligus. Nah, untuk mencari FBB kita stop, kita bisa menggaris seperti ini. Nah, untuk FBB kita kali sampai tadi yang di stop. Jadi membagikan ada 2, jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Lanjut KPK.
Jadi FPB itu harus bisa sampai bagi sekaligus, sedangkan KPK tidak harus. Jadi kita bisa lanjutkan. Contoh 6, 2 bisa dibagi 6. 2 bagi 5 nggak bisa. Jadi 2 bagi 5, 5. 2 bagi 6 itu 3. 2 dibagi 18 itu 9. Lanjut dibagi 2 lagi, masih bisa nggak? Enggak ternyata. Coba kita bagi 3. Nah, kita bisa bagi 3. Nah, 3 dibagi 5 itu 5. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. 3 dibagi 9 itu 3. Lanjut kita bagi 3. 3 bagi 5, 5. 3 bagi 1 itu 1. Dan 3 bagi 3, 1. Oke, lanjut. Dibagi 3 udah nggak bisa semua. Jadi kita bagi 5. 5 bagi 5 itu 1. 5 bagi 1, 1. 5 bagi 1 itu 1. Nah, ini kan sudah satu-satu semua. Jadi seperti tadi yang dibilang, KPK itu sampai semua menjadi angka 1. Jadi kita bisa tulis KPK dari 2 sampai 5, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, kalau dikalikan semuanya pasti menghasilkan 360. Begitu, terima kasih.